Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya, terkait dengan metode SOAP dalam pelayanan kefarmasian atau asuhan kefarmasian ya. Ya, jadi sebelumnya kita tahu bahwa definisi dari farmakoterapi adalah pengobatan penyakit dengan menggunakan obat. Jadi untuk menangani penyakit dari pasien, nah, biasanya kita membutuhkan yang namanya obat ya, baik dia untuk mengobati ataupun untuk mencegah ya, ataupun untuk rehabilitasi. Ya, jadi memang ilmu farmakoterapi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan penanganan penyakit dengan menggunakan obat. Ya, untuk apa sih sebenarnya ada farmakoterapi ini? Kalau dulu apoteker-apoteker zaman dulu mereka banyak di belakang layar ya, di balik layar meracik, dispensing and compounding ya istilahnya. Tapi sekarang eranya sudah bergeser, di mana yang dulunya product oriented menjadi patient oriented. Jadi apoteker yang dulunya di belakang layar sudah mulai berani ketemu sama pasien, bicara, melakukan visite mungkin ya, atau memberikan konseling ya, atau memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien. Nah, gunanya farmakoterapi ini apa sih? Ya, jadi peranan farmasi dalam praktek farmakoterapi ini tujuannya untuk mencegah terjadinya pengobatan yang salah atau medication errors, dengan tujuan untuk mencapai hasil terapi, hasil dari tujuan untuk mencapai target terapi. Jadi kalau misalnya hipertensi, target terapinya adalah tekanan darahnya turun. Kalau mungkin diabetes, berarti kadar glukosa darahnya menjadi normal. Mungkin juga seperti hiperlipidemia, target terapinya ya kadar kolesterol totalnya atau lemak-lemak jahat dalam tubuhnya kembali dalam kondisi normal, nilai normal. Nah, apa saja sih masalah-masalah yang biasanya terjadi terkait dengan obat? Nah, jadi biasa kita menyebutnya sebagai drug related problems ya. Jadi masalah-masalah masalah terkait dengan obat. Nah, ternyata masalah-masalah yang terkait dengan obat itu ada beberapa ya. Misalnya dari segi pemilihan obat. Ternyata obatnya salah atau obatnya malah tidak sesuai, inappropriate. Nah, jadi banyak sekali kejadian seperti itu ya, salah obat atau obat tidak sesuai. Yang kedua, masalah di dosisnya. Masalah di dosisnya biasanya sih apakah dia overdosis, apakah dia malah subdosis. Kalau overdosis biasanya masalahnya terjadi apa? Ya, keracunan biasanya ya. Tapi kalau subdos berarti apa? Berarti efek terapinya malah tidak tercapai ya, karena dosisnya terlalu rendah. Yang ketiga, masalah penyakitnya. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah ada indikasi tapi tidak diterapi. Atau kebalikannya, ada obat tapi tidak ada indikasinya. Jadi mubazir ya ceritanya. Diberikan misalnya vitamin, padahal tidak dalam kondisi defisiensi vitamin tertentu, berarti diberikan obat tapi tidak ada indikasi mengarah ke sana seperti itu. Atau ada indikasi tetapi tidak diterapi. Misalnya ada pasien menunjukkan misalnya suhu tubuh di atas normal, mungkin 37 derajat Celcius. Tapi kok tidak diberikan obat analgesik antipiretik mungkin ya. Ini contohnya ada indikasi tapi tidak diterapi.
Selanjutnya yang keempat, adanya efek samping yang terjadi. Ya. Yang kelima ada interaksi obat. Dan yang keenam adalah kepatuhan pasien ya. Jadi banyak sekali ini pasien yang tidak patuh minum obat. Khususnya untuk pasien-pasien yang memang harus minum obat seumur hidup. Biasanya ini untuk pasien yang punya penyakit degeneratif. Kita tahu ya yang degeneratif seperti apa. Misalnya pasien hipertensi, pasien diabetes, atau pasien hiperlipidemi. Dia harus minum obat seumur hidup ya. Untuk maintenance ya, untuk menjaga kestabilan. Nah, untuk memecahkan masalah yang biasa terjadi karena obat, nah kita melakukan metode asesmen. Banyak sekali metode asesmen yang ada di biasa dilakukan oleh teman-teman sejawat apoteker ya. Namun metode yang biasa, yang umum dipilih adalah metode SOAP atau katakan metode S-nya itu adalah subjektif, O-nya adalah objektif, A-nya assessment, dan P ini adalah plan. Ya, jadi biasa disebut SOAP, SOAP. Ya. Jadi apa sih subjektif itu, apa sih objektif itu, apa sih assessment itu, dan apa sih plan itu. Nah, nanti kita lihat ya. Ya, yang pertama subjektif. Subjektif ini apa sih? Nah, jadi subjektif ini adalah informasi yang pasien katakan kepada Anda mengenai dirinya. Nah, biasanya ini terdiri dari apa yang dia rasakan ya, apa sih gejala-gejala, tanda dan gejala yang dia rasakan. Misalnya saya merasa ini ada nyeri di bagian sini, atau mengeluh saya sudah beberapa hari batuk, atau mengeluh sudah berapa hari buang air besar sangat lancar, mungkin diare ya, jadi buang air besar yang terlalu sering ya, atau seperti itu. Biasa ini masuk dalam kategori ini tanda dan gejala ya, simptom. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Nah, riwayat penyakit sekarang ini biasanya pasien menceritakan awalnya apa kejadiannya seperti apa sehingga dia masuk rumah sakit. Misalnya pasien dilarikan ke rumah sakit karena awalnya mungkin merasa pusing, lalu tiba-tiba dia terjatuh di rumah, mungkin kepalanya terbentur, akhirnya dilarikan ke UGD. Itu mungkin ya seperti contohnya riwayat penyakit sekarang. Selanjutnya past medical history atau riwayat penyakit terdahulu. Ya, mungkin penyakit sekarang ini ada hubungannya ya dengan penyakit terdahulu. Jadi biasanya kita butuh data itu dari pasien. Lalu ada juga riwayat penggunaan obat, riwayat penyakit keluarga, atau riwayat sosial. Jadi kalau riwayat penggunaan obat mungkin ditanyakan sebelum datang ke rumah sakit, mungkin ada obat-obat yang digunakan sebelumnya dari rumah, atau sudah pernah menderita penyakit tertentu mungkin, atau punya penyakit yang sering sering kambuh. Misalnya rata-rata misalnya kayak pasien yang punya gangguan fungsi lambung seperti pasien MAH atau gastritis, biasanya dia punya histori obat yang biasa dia gunakan. Misalnya biasa kalau sudah mulai sakit-sakit perut saya, mungkin saya minum pasien kan tidak tahu ya yang ini kandungannya apa, dia cuma bilang kalau sudah mulai nyeri saya biasa minum Proma. Berarti itu riwayat penggunaan obatnya ya antasida, seperti itu contohnya. Riwayat keluarga ya. Nah, riwayat keluarga ini penting karena kita bisa lihat apakah memang penyakit yang diturunkan sekarang, yang diderita sekarang ini adalah mungkin dari punya riwayat keturunan ya, berasal dari riwayat keturunannya. Untuk pasien-pasien yang misalnya skizofrenia
rata-rata itu adalah keturunan ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan apakah ada yang skizofren di keluarga Anda ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin orang tua Anda punya riwayat mungkin ya, seperti mungkin orang tuanya memiliki kanker atau mungkin orang tuanya punya penyakit-penyakit seperti degeneratif mungkin ya, bisa ditanyakan. Riwayat sosial. Nah, riwayat sosial misalnya dia tinggal di mana, pekerjaan sehari-harinya apa, kegiatan sehari-harinya apa, tinggal di rumah bersama siapa ya, bisa ditanyakan. Selanjutnya objektif. Objektif ini apa sih? Ini adalah hasil observasi atau informasi yang sebenarnya ya. Nah, yang bisa kita verifikasi, yang bisa kita klarifikasi dari teman-teman provider kesehatan. Ya. Jadi kita bisa klarifikasi mungkin tanda-tanda vital, physical exam, atau kita bisa lihat hasil lab, atau dari diagnosis tesnya, ataupun dari obat-obatan yang dia gunakan. Ya. Jadi teman-teman perawat kan rajin tuh mencatat tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, laju nafas, nadi, temperatur, berat badan, tinggi badan. Itu masuk dalam tanda-tanda vital ya. Nilai lab seperti hasil tes darah, tes urin, hasil mikrobiologi tes ya. Itu semua sebagai penunjang diagnosa ya. Nah, biasanya juga pasien juga di X-ray atau di MRI atau di ronsen ya, atau di EKG mungkin ya. Dan medication ya. Jadi obat-obat yang digunakan ya. Ini didapat dari mana obat-obat yang digunakannya? Jadi obat-obat yang digunakan biasanya yang tercatat pada medical record ya, rekam medik. Nah, selanjutnya assessment. Nah, assessment ini adalah clinical judgment ya pada pasien terkait dengan apa sih masalahnya pasien ini terkait dengan obat yang ingin kita pecahkan. Ya, jadi kalau kita ingin memecahkan masalah berarti kita harus petakan dulu ya. Kita buatkan list dulu masalahnya, apa-apa saja ini masalah pada pasien ini. Lalu kita buat solusi ya, solusi dari berbagai permasalahan ini apa nih alasan atau apa nih rekomendasi dari apoteker untuk pasiennya. Jika misalnya pasiennya demam dan tidak diberikan obat misalnya antipiretik ya, Anda bisa menyarankan mungkin perlu diberikan antipiretik untuk mengatasi demam. Jika nilai labnya menunjukkan tanda-tanda mungkin yang hyper ya, yang tinggi, mungkin kita bisa menyarankan obat-obat untuk membuatnya menjadi lebih stabil ya. Obat-obat mungkin simptomatik ya yang bisa kita sarankan kepada dokter penanggung jawabnya. Nah, semua masalah itu di list dan kita prioritaskan mana yang penting sekali ya, yang paling urgent dan yang mana yang tidak terlalu urgent. Nah, jadi banyak kan biasa masalah satu pasien ini punya banyak masalah, ya kita list yang mana yang harus kita selesaikan segera. Nah, dengan catatan bahwa kalau tidak segera diselesaikan dapat mengancam jiwa pasien ya. Jadi kita urutkan, kita buat list yang mana yang duluan harus kita selesaikan, diurut, yang mana menjadi prioritas ya. Biasanya prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Kalau ada 3 masalah atau 4 masalah berarti rekomendasi atau saran yang kita berikan atau solusi yang kita berikan juga harus 4 ya. Nah, setelah kita punya saran atau kita punya solusi, lalu rencana ke depan kita, plan kita apa nih? Jadi solusi dari masing-masing masalah yang tadi kita list. Ya, jadi dihubungkan ya.
satu masalah pemecahannya bagaimana. Masalah pertama dipecahkan seperti apa. Masalah kedua dipecahkan seperti apa. Apakah kita rekomendasikan untuk dosisnya yang dikurangi atau ditambah, atau kita rekomendasikan frekuensi pemberian obat, atau kita rekomendasikan mengenai durasi, ya. Ataupun mungkin kita memberikan saran untuk memonitoring hasil lab dari pasien, ataupun kita melakukan follow up dari pasien yang sekarang setelah menggunakan obat. Kita follow up bagaimana hasilnya, mungkin 1-2 hari ke depan kita follow up ya, apakah pasiennya membaik atau mungkin begitu-begitu saja kondisinya atau malah mungkin memburuk ya, seperti itu. Nah, ini untuk membahas mengenai farmakoterapi secara umum ya. Jadi ada banyak buku yang bisa digunakan ya. Ini buku istilahnya adalah buku yang biasa menjadi pegangan ya, buku Bapak Dipiro, Pharmacotherapy Pathophysiologic Approach, atau buku Drug Interaction Fact ya dari Tatro. Bisa juga Anda melihat di guideline maupun jurnal-jurnal ya. Banyak sekali bahan ajar, artikel-artikel yang bisa Anda jadikan acuan ya. Apalagi perkembangan farmakoterapi selalu tiap hari up to date. Ada saja ilmu terbaru, jadi Anda bisa lihat di jurnal, baik di NCBI maupun di Google Scholar. Ya, itu tadi sedikit mengenai metode SOAP. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi sakit kepala dan migrain.